Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada lebih baik apabila kita mulai dengan doa. Silahkan siswa yang sudah Ibu tunjuk untuk memimpin doa kita. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak didik sekalian. Baiklah, jadi hari ini kita masuk kepada pertemuan pertama, yaitu membahas mengenai interpretasi isi dan identifikasi ciri teks LHO, atau yang disebut juga dengan teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, apakah ada di antara anak didik sekalian yang sudah mengetahui tentang apa itu teks LHO atau teks laporan hasil observasi? Apabila ada, silahkan ditunjuk tangannya. Baiklah, terima kasih. Tepat sekali, teks laporan hasil observasi atau yang disebut dengan LHO merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis dan objektif. Nah, itu dia pengertian singkat sebagai pengenalan bagi kita semua mengenai apa itu teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Baiklah, jadi kita mempelajari teks laporan hasil observasi ini tentunya karena ada tujuan. Nah, di sini Ibu akan memberitahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan mempelajari teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah agar peserta didik ataupun kalian siswa-siswa dapat menginterpretasi isi dan mengidentifikasi ciri teks laporan hasil observasi atau LHO secara kritis dari hasil menyimak intensif. Nah, sebelum itu, Ibu juga akan menyampaikan kesepakatan kita di dalam pembelajaran yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Nah, yang pertama itu, siswa harus menyimak penjelasan guru mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang kedua, setiap siswa harus tertib dan mendengarkan apabila ada guru yang sedang berbicara maupun temannya yang sedang berbicara. Jadi tidak ada yang berisik ataupun tidak mendengarkan, jadi semuanya saling bergantian dan saling menghargai. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai ciri dan isi teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan juga mengenai teknik menyimak intensif. Nah, dimulai dari yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri dan isi LHO atau teks laporan hasil observasi. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan di awal, bahwasanya teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis dan objektif. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari teks laporan hasil observasi? Nah, tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai suatu objek, peristiwa, ataupun fenomena yang telah diamati dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini tidak sembarang melaporkan hal-hal yang belum diuji kebenarannya, namun benar-benar melaporkan sesuai dengan kebenaran yang ada. Nah, kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu, teks laporan hasil observasi ini bersifat objektif dan faktual. Maksudnya di sini bersifat objektif dan faktual, artinya teks laporan hasil observasi ini ditulis berdasarkan pengalaman nyata, bukan berdasarkan opini atau asumsi. Nah, dalam hal ini, ketika berdasarkan pengalaman nyata, berarti hal itu benar-benar terjadi, tidak berdasarkan dugaan manusia. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Jadi, teks laporan hasil observasi ini tidak boleh sembarang ditulis dengan menggunakan bahasa yang asal-asalan, namun harus sesuai kaidah kebahasaan dan juga baku. Yang ketiga itu, menjelaskan klasifikasi dan deskripsi. Maksudnya di sini adalah bahwasanya teks laporan hasil observasi itu menjelaskan secara umum dan juga secara rinci. Nah, yang keempat itu adalah terdiri dari struktur yang sistematis. Nah, maksudnya di sini bahwasanya teks laporan hasil observasi atau LHO itu terdiri dari 3. Yang pertama itu pernyataan umum atau disebut juga dengan klasifikasi. Yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga bagian penutup ataupun kesimpulan. Itu termasuk kepada strukturnya secara umum. Baiklah, kemudian materi yang kedua yaitu materi mengenai teknik menyimak intensif. Nah, teknik menyimak intensif ini adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh konsentrasi dan perhatian tinggi untuk memahami isi pesan secara mendalam dan juga secara detail. Nah, teknik ini dilakukan dalam waktu tertentu dengan tujuan agar pendengar itu dapat mengklasifikasikan dan mengidentifikasi struktur, makna, dan materi lisan yang telah didengarnya. Kemudian, kita harus mengetahui bahwasanya menyimak intensif ini berbeda dengan menyimak biasa. Bedanya apa? Karena siswa tidak hanya mendengarkan sekilas, tetapi siswa juga memproses serta menganalisis informasi yang disampaikan itu secara cermat.
Nah, kemudian tentunya teknik menyimak intensif ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk memahami struktur kalimat dan kosakata dalam teks lisan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi informasi penting dan rinci dari materi yang disimak. Dan yang ketiga, melatih ketelitian dan konsentrasi dalam memahami informasi lisan, serta yang keempat, mengembangkan keterampilan berbahasa, seperti berbahasa secara reseptif, yaitu menerima informasi, dan juga berbahasa secara produktif, yaitu menanggapi informasi. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, contohnya bagaimana, Bu? Nah, contoh dari kegiatan menyimak intensif ini, yang pertama itu melalui menyimak ceramah atau pidato. Nah, kemudian setelah menyimak ceramah ataupun pidato, lalu seorang siswa itu ataupun seseorang yang menyimak tersebut kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan isinya. Dan yang kedua itu dilakukan dengan cara menyimak pembicaraan teks berita. Kemudian setelah menyimak pembicaraan teks berita, lalu kemudian mencatat pokok-pokok informasi yang telah diperoleh dari hasil simakan teks berita tersebut. Nah, yang ketiga, menyimak dialog percakapan. Kemudian, setelah menyimak dialog percakapan ini, kemudian menganalisis penggunaan struktur, kalimat, ataupun makna tersirat dari hasil simakan melalui dialog percakapan tadi yang telah disimak. Dan yang keempat itu menyimak puisi atau cerita pendek. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan makna, tema, atau amanat yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Nah, kemudian untuk ciri-ciri teknik menyimak intensif ini, tentunya setiap segala sesuatunya itu pasti memiliki ciri-ciri. Nah, begitu juga dengan teknik menyimak intensif, mempunyai ciri dan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan teknik-teknik lain. Nah, ciri-cirinya itu seperti yang pertama, dilakukan secara terfokus dan terencana. Nah, maksudnya di sini bahwasanya ketika kita menyimak menggunakan teknik menyimak intensif, maka kita itu harus benar-benar fokus untuk dapat menangkap makna ketika kita menyimak tersebut. Yang kedua, memerlukan pembimbingan dan arahan guru. Nah, dalam hal ini ketika seorang siswa itu menyimak, maka guru juga perlu membimbing siswa tersebut. Dan yang ketiga, biasanya disertai catatan atau lembar kerja untuk mencatat isi atau makna. Nah, maksudnya di sini, ketika proses menyimak, pasti ada informasi penting yang menjadi inti. Nah, dalam hal ini, seseorang yang menyimak tersebut, terutama kalian nanti yang akan menyimak menggunakan teknik menyimak intensif, kalian itu akan mencatat pokok ataupun isi penting dari simakan yang telah kalian dengar untuk mempermudah kalian nantinya memahami apa yang telah kalian dengar dan kalian simak. Nah, yang terakhir itu teknik menyimak intensif ini sering digunakan dalam kegiatan akademik ataupun pelatihan formal. Nah, kemudian ada juga teknik pelaksanaan menyimak intensif, artinya itu memerlukan tahap-tahap. Yang pertama itu adalah tahap pra-menyimak. Di sini, guru itu merupakan berperan sebagai pengantar, menjelaskan konteks materi, dan memberi kata kunci. Kemudian, siswa itu diarahkan untuk mengetahui apa yang harus dicari atau dicatat saat ia menyimak. Yang kedua, saat menyimak. Nah, saat menyimak, siswa ini harus mendengarkan materi dengan seksama agar mampu menyimak dengan baik. Kemudian diperbolehkan mencatat kata kunci atau ide pokok seperti yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, kemudian itu bisa dilakukan beberapa kali. Misalnya, putaran pertama untuk ide umum dan putaran kedua untuk detail. Nah, tahap yang ketiga yaitu pasca menyimak. Pasca menyimak ini biasanya siswa itu menjawab pertanyaan atau melakukan tugas berdasarkan materi yang disimak. Kemudian, siswa itu melakukan diskusi bersama untuk mengklasifikasi atau mengklarifikasi atau memperdalam pemahamannya tentang sesuatu yang telah ia simak. Baiklah, jadi segitu penjelasan mengenai materi teks LHO dan juga materi teknik menyimak intensif yang nantinya akan kalian implementasikan dan terapkan langsung dalam pembelajaran kita pada pertemuan ini dan juga akan kalian implementasikan terutama dalam mengisi LK. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan instruksi penggunaan LK sebelum Ibu memberikan LK kepada kalian. Nah, kalian harus mendengarkan baik-baik. Yang pertama itu, sebelum menyimak, kalian harus membaca seluruh pertanyaan yang ada di dalam LK ini. Kemudian, yang kedua, kalian harus menyimak paparan teks yang dibacakan oleh salah seorang temanmu dengan teknik menyimak intensif. Jadi nanti Ibu akan membagikan teks teks untuk bahan simakan kalian dan Ibu akan memerintahkan salah seorang dari temanmu untuk membacakan teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian boleh menggunakan buku catatan untuk menulis butir-butir yang telah kalian simak. Seperti penjelasan Ibu tadi, tujuannya itu kalian agar mempermudah kalian dalam memahami informasi atau sesuatu yang kalian simak, yaitu dengan cara mencatat poin-poin, ide-ide pokok penting di catatan kalian.
Kemudian, setelah kalian menggunakan buku catatan untuk menulis butir-butir poin yang penting, kalian selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LK ini sesuai dengan perintah yang ada di dalam LK ini. Kemudian, waktu yang diberikan kepada kalian untuk mengisi LK adalah sebanyak 15 menit. Kemudian, kalian juga boleh bertanya apabila ada kendala ketika mengisi LK. Kemudian, apabila kalian telah selesai, silakan kumpulkan di meja ibu. Nah, sekarang waktunya ibu akan memerintahkan salah satu dari temanmu untuk membacakan teks LHO berjudul Burung Gereja dan kepada teman-teman ataupun siswa lainnya diharapkan untuk menyimak temannya ketika membaca. Nah, salah satu dari kalian silahkan membacakan teks LHO berjudul Burung Gereja. Baiklah, terima kasih kepada siswa yang telah membacakan teks LHO berjudul Burung Gereja. Selanjutnya, kalian harus mengisi ataupun mengerjakan LK dimulai dari sekarang, namun kalian mengerjakannya harus secara mandiri karena tadi sudah diberikan kesempatan untuk bertanya apabila kalian mengalami kebingungan ketika hendak mengisi LK. Baiklah, karena sudah lebih dari 15 menit, jadi harap kalian meletakkan LK dan kemudian sebelum LK-nya ibu kumpulkan, harap kalian mendengarkan ke depan. Nah, jadi anak-anak, karena hari ini telah kita bahas mengenai materi ciri dan juga isi teks LHO, nah ibu ingin bertanya kepada siswa yang mengetahui jawabannya, harap mengangkat tangannya. Nah, ibu akan bertanya, kira-kira menurut kalian, apa itu teks laporan hasil observasi atau LHO? Baiklah, kepada siswa yang mengangkat tangan dipersilahkan untuk mengajukan pendapatnya dan pemahamannya terhadap apa itu maupun pengertian dari teks LHO. Baik, terima kasih. Tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan dulu bahwasanya teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang melaporkan sesuatu berdasarkan pengamatan secara langsung. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, pertanyaan kedua yaitu, menurut kalian, apa saja isi yang biasanya ataupun yang umumnya terdapat dalam teks LHO? Kepada siswa yang mengetahui atau ingin mengajukan pemahamannya maupun pendapatnya, silakan untuk mengangkat tangannya. Baiklah, kepada siswa yang mengangkat tangannya, dipersilakan untuk menyatakan pemahamannya terhadap isi dari teks LHO. Ya, bagus, benar-benar. Isi dari teks LHO secara umum ini terdiri dari yang pertama, pernyataan umum yang berisi tentang objek yang diamati, yang kedua, deskripsi bagian yang berisi menjelaskan sifat ataupun fungsi-fungsi bagian objek, dan yang ketiga itu kesimpulan. Nah, tepat sekali seperti yang dikatakan oleh salah satu temanmu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri teks LHO atau teks laporan hasil observasi? Oke, kepada siswa ibu yang mengangkat tangannya, dipersilakan untuk menyampaikan pemahamannya. Nah, tepat sekali. Ciri-ciri teks LHO ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, bersifat objektif berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan juga ilmiah. Yang ketiga, ditulis secara sistematis. Dan yang keempat, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Baiklah, silakan kepada salah seorang siswa untuk mengumpulkan LK dan mengantarkannya ke meja ibu. Sudah semua dikumpulkan? Baik, terima kasih. Kemudian, setelah kalian menjawab LK, Ibu akan memeriksa LK sesuai dengan yang kalian jawab. Jadi, silahkan kalian baca-baca lagi untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi teks laporan hasil observasi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah Ibu memeriksa, terdapat beberapa kriteria
ada siswa yang memperoleh nilai yang baik, namun ada juga yang masih kurang. Nah, anak-anak, kita hari ini telah mempelajari tentang isi dan ciri teks laporan hasil observasi atau LHO. Nah, Ibu melihat kalian sangat antusias dalam mengamati objek yang ada di sekitar sekolah dan juga mencoba menyusunnya menjadi laporan teks observasi yang terstruktur. Nah, dari hasil diskusi dan latihan kita tadi, Ibu perhatikan bahwa sebagian besar dari kalian sudah memahami bahwasanya teks LHO itu memuat pernyataan umum, deskripsi bagian, dan terkadang juga itu bisa berupa dan berisi simpulan. Nah, kalian juga sudah mampu membedakan bahwa ciri teks LHO ini terdiri dari yang pertama bersifat objektif, yang kedua bersifat faktual, dan juga yang ketiga menggunakan bahasa baku. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu kita tingkatkan bersama, seperti ketelitian dalam menulis fakta dan membedakan antara opini pribadi dengan hasil observasi. Tapi hal itu wajar dan bisa terus dilatih sehingga mampu meningkatkan kemampuan kita. Dan Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian itu tidak hanya tahu teori teks LHO, tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kalian menulis laporan kegiatan pramuka, pengamatan lingkungan, atau tugas ilmiah lainnya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai ciri dan isi dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Kalian tahu bahwa teks ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan langsung, isinya berisi faktual, objektif, dan juga disampaikan dengan bahasa yang jelas dan baku. Tapi, Ibu ingin kalian tahu bahwa yang kita pelajari ini bukan hanya tentang struktur teks ataupun jenis kalimat. Lebih dari itu, kita pada saat ini sedang belajar bagaimana menjadi pribadi yang teliti, jujur, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Jadi, pemahaman bermakna ini, melalui pembelajaran ini, kita itu bukan hanya diajarkan agar kalian bisa menjawab soal ujian, tapi juga agar kalian terbiasa mengamati sesuatu dengan detail, mencatat dengan rapi, serta menyampaikan informasi dengan jujur dan tidak dilebih-lebihkan. Nah, dengan begitu, apa yang kalian pelajari hari ini akan berguna di masa depan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di dalam kehidupan nyata. Baiklah, karena pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir, sekian pembelajaran kita, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat.